Tuan Putri, kita sudahi dulu latihan ini. Guru, sudah berapa kali ku bilang, jangan panggil aku Tuan Putri. Baik. Ini permintaanmu jika ku panggil Yen. Di belakang halaman istana terlihat dua orang sedang berlatih. Mereka adalah guru dan murid. Sang murid adalah Putri Kaisar Hong Yihua, biasa dipanggil Yihua. Sang guru bernama Miu Jimin, salah satu anggota sekte aliran netral bidang emas. Yihua terkenal dengan keakrabannya dan statusnya sebagai Putri Kaisar. Yihua tidak pernah terlihat angkuh, apalagi arogan. Sebagai Putri Kaisar, Yihua sangat cantik dan anggun. Tidak masalah, Guru. Saya cukup senang guru memanggilku seperti itu, jawab Yihua dengan tersenyum lebar. Saudara Yimin, kau tidak perlu sungkan untuk memanggil putriku seperti itu. Bukankah lebih dekat lebih baik? Hong Li berjalan mendekati mereka berdua. Yang mulia, sebuah kehormatan telah memberikanku kepercayaan untuk melatih YR. Miu Yimin membungkuk hormat. OR, ada yang ingin ayah bicarakan dengan gurumu. Pergilah kamu untuk beristirahat. Berbeda dengan Miu Yimin, Hong Li memanggil Yihua dengan Hua-Er. Baik ayah, Hua-Er juga sedikit capek. Sampai nanti guru. Yihua melambaikan tangan dan meninggalkan mereka berdua. Hong Li memandangi putrinya yang melangkah pergi. Sekarang umur Yihua sudah 14 tahun. Hong Li juga ingin putrinya menjadi kuat dan kelak bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Kekuatan Hua-Er masih belum ada peningkatan. Hong Li terlihat sedikit kecewa, namun dia tahu Yihua memang tidak terlalu berbakat untuk menjadi pendekar. Maafkan saya yang mulia. Ini semua karena saya yang kurang pantas menjadi guru Putri Yihua. Mungkin kalau menjadi murid lain, kekuatan Putri Yihua bisa meningkat. Miu Yimin pun juga merasa bersalah. Aku tahu bakat putriku, saudara Yimin. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Terima kasih yang mulia. Saya akan berusaha untuk bisa meningkatkan kekuatan Tuan Putri. Miu Yimin kembali membungkuk. Sebenarnya, aku memikirkan keadaan di seluruh kekaisaran Yun yang semakin kacau. Selama beberapa tahun ini, banyak laporan tentang kematian para pendekar yang misterius. Hong Li memandangi ke langit. Dia merasakan kedepannya akan menjadi berat tugasnya sebagai kaisar. Saya juga mendengar berita tersebut yang mulia. Kebanyakan korban yang meninggal berada di tingkat jiwa dan bumi. Dan bukan hanya sekte aliran putih yang mengalaminya. Sekte aliran hitam pun juga banyak yang menjadi korban. Miu Jimin sangat memikirkan para pendekar dari sektenya. Selama beberapa tahun, banyak para pendekar dari aliran putih, hitam dan netral yang mati secara misterius. Kebanyakan mereka masih berada di tingkat energi jiwa dan bumi. Dalam 1 tahun tercatat belasan laporan tentang kejadian yang sama. Kemana perginya pendekar jiwa muda? Semenjak meninggalkan sekte Bukit Halilintar, sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Hong Li sangat berharap bertemu dengan Ho Chen. Namun hingga saat ini kabar keberadaan Ho Chen masih sudah tidak didengar lagi. Yang mulia, apa mungkin pendekar dewa muda berada di tempat gurunya berada? Mungkin saja, saudara Yimin. Saudara Yimin, aku akan pergi menemui Permaisuri. Terima kasih sudah menemaniku berbincang. Yang mulia, ini bukan apa-apa, jadi tidak perlu sungkan. Miu Jimin mengepalkan tangan dan membungkuk. Hong Li pun pergi dengan kedua pengawalnya. Sedangkan Miu Jimin kembali melatih Yihua. Setelah hampir 7 tahun pertarungan antara aliansi hitam dan sekte Bukit Halilintar selesai, Yahoo membentuk penjagaan lebih kuat di Gunung Es. Itu semua dilakukan agar siap ketika menghadapi serangan mendadak dari sekte aliran hitam. Di dalam sekte terdapat sebuah taman beku. Taman hanya namanya saja, tetapi tidak satupun bunga yang hidup. Di tempat tersebut terlihat seorang gadis yang sangat cantik bagi seorang dewi sedang berlatih. Gadis tersebut tidak lain adalah Xiaolin. Semenjak kembali dari sekte Bukit Halilintar, Xiaolin lebih giat berlatih. Saat ini Xiaolin berumur 14 tahun dan memiliki kekuatan tingkat energi bumi puncak 1. Suatu pencapaian yang sangat besar. Ayah, kenapa? Apa ada sesuatu yang salah dengan latihanku? Xiaolin menghentikan latihannya, kemudian melihat ayahnya yang dari tadi memandanginya secara terus-menerus. Ayah Xiaolin adalah Qiaojing, anak tunggal dari Qiaoho. Saat ini kekuatan Qiaojing berada di tingkat energi langit awal 2. Tidak ada putriku. Kamu hanya mengingatkanku akan ibumu. Qiaojing tersenyum lembut.
Xiaolin kemudian duduk dan memandangi ayahnya. "Apa aku mirip ibu?" tanya Xiaolin dengan manja. Hyojin kemudian mengangguk. "Sangat mirip. Andai ibumu masih hidup, kalian tentu akan terlihat kembar." Xiaolin tersenyum lebar mendengarnya, lalu kembali bangkit. "Kamu mau kemana?" Xiaojin segera bertanya ketika melihat Xiaolin bangkit. "Tentu saja latihan. Memang mau kemana lagi?" jawab Xiaolin dengan santai. Semenjak mengetahui kekuatan Hao Chen yang sangat mengerikan, Xiaolin semakin ingin berlatih dan mencoba untuk menjadi lebih kuat seperti Hao Chen. Biar hanya bertemu sebentar dan singkat. Namun itu semua menjadi kesan tersendiri bagi Xiaolin. "Ada apa, Inger?" Yahu tiba dan bertanya. Ayah, tidak apa-apa. Aku hanya mengamati perkembangan Lin Er sangat cepat," jawab Yao Jing. "Ya, memang. Ini baru pertama kalinya terjadi di sekte kita. Saya yakin kalau berlatih dengan giat dan diberi sumber daya yang cukup, Xiaolin mampu berada di tingkat langit awal satu ketika berumur 20 tahun. Hyojin hanya tersenyum canggung. Aku masih penasaran dengan anak itu. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku merasakan kekuatan besar guru dan murid. Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kita." Si Hou memejamkan mata mengingat kembali kekuatan yang dilepas oleh Hou Chen dan Feng Ying. "Apa ayah mengetahui tingkat apa itu?" Xiaohu hanya menggelengkan kepala. "Mungkin aku akan mencari petunjuk di perpustakaan tua." Yahu ingat akan perpustakaan tua yang sudah lama ditutup. Sekte Gunung Es memang memiliki perpustakaan kuno. Perpustakaan tersebut ditutup dan diganti oleh perpustakaan yang baru. "Ayah, aku juga akan ikut." Yao Jing juga lebih bersemangat daripada sang ayah. "Baiklah, ayo kita ke sana." Yahu dan Yao Jing pergi meninggalkan Xiaolin berlatih sendirian. "Teknik pedang bulan, tebasan bulan sabit. Tuang, tang, 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 ting. Bagus, Bo Er. Teknik pedangmu semakin hebat." Di sekte Bukit Halilintar, Liu Wei berlatih bersama Jian Heng. Terdengar suara pedang yang beradu di rumah kediaman Jian Heng. Liu Wei semakin bertambah cantik seiring bertambahnya usianya. Kini usia Liu Wei 14 tahun dan mencapai tingkat energi jiwa puncak 4.